Semua video di Dahsyat Channel mengajarkan vocab dan grammar bersamaan agar English Maniacs paham bagaimana vocab disusun menjadi kalimat dengan aturan yang benar. Perhatikan pengucapan vocab berikut. Vocab nomor 1862. Brew, brood, brood, menyeduh. Harvest, harvested, harvested, memanen. Ginger, jahe. Peasant, buruh tani. Available, tersedia. Ripe, matang. Durian, durian. Farmer, petani yang punya sawah. Jadi kalau peasant, orang yang kerja di bidang pertanian, tapi dia tidak punya sawah, menggarap punya orang lainnya, disebutnya peasant. Tapi kalau petani, farmer, ini petani yang punya sawah sendiri, menggarapnya sendiri bisa, sama orang lain bisa. Jadi ini, bedanya ini ya. Kalau peasant itu tidak punya sawah sendiri, tapi kerjanya di bidang pertanian, menggarap punya orang lain. Kalau farmer, dia punya sawah sendiri, gitu ya. Pauskan, jedakan, hafalkan vocab di atas sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh di-playkan lagi. Kalau tadi tidak menghafal, tidak akan bisa menjawab pertanyaan saya. Jadi yang belum menghafal mundurkan dulu ya. Yang sudah menghafal akan bisa menjawab pertanyaan saya. Masih ingat kata brew? Apa brew? Ya, menyeduh. Harvest, harvest, memanen. Ripe, matang ya. Peasant, peasant, buruh tani ya. Yang digaris bawahi terjemahkan mundur. Seperti gini. Kopi jahe. Matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Kopi jahe. Latihan belum ya? Belum tersedia. Itu maksudnya kopi jahe. Belum. Nah, tadi brew, menyeduh. Ini kalau ada bin artinya di. Belum diseduh. Akan diajarkan grammar ini ya. Kopi jahe belum tersedia, kopi jahe belum diseduh. Nomor 2. Para buruh tani belum memanen durian. Karena duriannya belum matang. Para buruh tani belum memanen durian karena durian belum matang. Hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Eat, at, eaten, makan. Serve, served, served, menyajikan. Dish, hidangan. Guest, tamu. Pauskan tadi, jedakan dan hafalkan vocab di atas sampai ingat sekali. Sekarang kita akan sebetulnya rumus ini kita akan belajar kalimat aktif, pasif, dan nominal. Ketiga grammar ini akan belajar 3 ya. Kalimat aktif adalah kalimat yang mengandung kata kerja me atau ber atau tak berawalan. Pasif yang mengandung kata kerja di atau ter ya. Misalkan diambil, terambil gitu ya. Dan yang kalimat yang tidak punya verb. Jadi kita akan belajar 3 ini dibandingkan. Sebetulnya kita sudah belajar satu demi satu di video sebelumnya. Sekarang kita akan bandingkan 3-tiganya agar mengerti dengan baik sekali ya. Agar mahir. Yang akan kita pelajari satu kalimat aktif. Ingat, kalimat aktif adalah kalimat yang mengandung kata kerja me atau ber. Misalkan membawa, berlari, atau tidak ada awalan, makan. Kalau me makan ada awalan me kan, atau tak berawalan, makan gitu ya. Nah, rumusnya subjek, have, has, not, yet, ditambah kata kerja ketiga. Kalimat yang akan kita pelajari kedua adalah kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang mengandung kata kerja berawalan di atau ter, diambil, terambil, dibawa, terbawa gitu ya. Rumusnya subjek sama ya, have, has, not, sama have, has, not. Kalau tadi aktif verb 3, kalau pasif pakai bin dulu. Bin baru kata kerja ketiga. Nah, ini bedanya ya, verb itu kata kerja. Dan kita akan belajar juga langsung dibandingkan kalimat yang tidak punya verb, disebutnya kalimat nominal ya. Kalimat nominal. Rumusnya subjek sama have, has, not, yet, tambah have, has, not, yet. Pakai bin juga. Bin setelah itu diikuti bukan verb ya. Nah, jadi lihat. Kalimat aktif tuh tidak ada binnya ya. Jadi beda kalimat aktif sendiri. Tapi kalau kalimat pasif ada binnya, kalimat yang tidak memiliki verb, bukan verb juga ada binnya. Jadi yang beda aktif sendiri tidak ada binnya ya. Misalkan nih ada kalimat gini. Para tamu belum makan karena hidangan belum disajikan. Gini ya. Nah, ini disebutnya compound sentence. Kalimat ini panjang disebutnya compound sentence. Nah, jadi sebetulnya kalimat ini ada 2 kalimat atau ada 2 klausa. Klausa itu anak kalimat. Jadi klausa pertama yaitu para tamu belum makan, 1. Klausa kedua, hidangan belum disajikan, 2. Ini ada dua klausa ya. Nah, kedua klausa ini dihubungkan
dengan kata karena, gitu ya. Nah, jadilah keseluruhan menjadi kalimat. Sekarang kalau ada dua klausa gini, kita terjemahkan satu demi satu. Klausa pertama dulu. Para tamu belum makan. Nah, ini dulu ya. Para tamu belum makan. Makan. Oh, makan. Oh, ini ya kan memakan atau nggak ada awalan. Makan berarti kalimat aktif ya. Nah, jadi para tamu belum makan harus pakai rumus ini. Have, has, not yet. Langsung kata kerja ketiga, jangan pakai been ya. Jadi para tamu, subjeknya the guests ya. Belumnya have, has, not yet ya. Karena tamunya lebih dari satu pakai have. Have, terus harus pakai not yet. Not yet. Nah, karena kalimat aktif langsung kata kerja ketiga, jangan pakai been. Eaten. Nah, jadi ini artinya para tamu belum makan. Beres nih satu klausa. Setelah beres, masukin kata karena. Karena since. Nah, beres terjemahkan sampai sini ya, beres ya. Sekarang hidangan belum disajikan. Nah, ini klausa kedua, disajikan di. Oh, kalau di berarti pasif. Nah, klausa kedua berarti pasif, harus pakai yang ada been-nya ini dan verb ketiga ya. Kita terjemahkan. Hidangan berarti subjeknya the dish. Belumnya hidangan dianggap satu, jadi has, harus pakai not yet gitu kan. Karena pasif, kata rumus kan disajikan pasif pakai been dulu, been. Nah, ini kalimat pasif ya, disajikan. Jadi kata kerjanya ketiga, serve, served, served. Nah, ini yang ketiga. Nah, jadi ini ada dua klausa. Yang pertama kalimat aktif, belum makan, pakai rumus yang ini, nggak ada been-nya. Yang belakangnya belum disajikan. Nah, ya, ini kalimat pasif yang ada been-nya gitu ya. Jadi ini artinya para tamu belum makan karena hidangan belum tersedia, gitu ya. Ini jadi di sini kalian harus mengerti apa verb, apa adjektif ya. Bagi yang belum mengerti apa verb atau adjektif, setelah beres nonton video ini, tonton video saya yang berjudul Parts of Speech ya, gitu ya. Sekarang kalimat kedua. Kita latihan 3 ini lagi. Ada nih compound sentence lagi. Para buruh tani belum memanen durian karena durian belum matang. Ini disebutnya satu kalimat, kalimat compound sentence, kalimat majemuk setara istilahnya. Nah, kedua kalimat ini terdiri dari klausa atau anak kalimat, yaitu para buruh tani belum memanen durian, satu. Klausa kedua, durian belum matang, dua. Jadi ada dua. Kedua klausa dihubungkan dengan kata karena, since. Ya, gitu ya. Jadi ini klausa pertama, memanen, matang, klausa kedua, gitu ya. Sekarang kita terjemahkan satu demi satu. Sampai durian dulu. Kita lihat ya. Para buruh tani belum memanen, berarti aktif, tuh ya. Berarti harus have, has, not, jangan pakai been, kata kerja ketiga langsung. Kita terjemahkan, para buruh tani, the peasants, subjeknya ya. Terus sebelumnya harus pakai have, jangan has, karena kan buruh tani lebih dari satu, jadi pakai have. Have, terus masukin kata not yet. Disingkat not yet jadi haven't yet, sama aja. Karena kalimat aktif nih, jangan pakai been, langsung kata kerja ketiga. Haven't yet harvested. Nah, jadi ini kalimat aktif ya, yang nomor satu. Jadi ini artinya para buruh tani belum memanen. Terus masukin kata durian. Durians, beres nih, sampai sini. Masukin kata karena sekarang. Karena since. Nah, sekarang klausa kedua. Durian belum matang. Nah, matang itu kata sifat, ya, adjektif. Berarti bukan kata kerja, bukan verb. Berarti sekarang klausa kedua harus pakai rumus yang ini. Rumus yang nomor 3 ya. Yang tak punya verb ya. Jadi durian, the durian subjeknya. Terus katanya harus pakai have, has, not yet. Duriannya lebih dari satu berarti have not, atau disingkat jadi haven't. Nah, karena ripe, matang bukan kata kerja, bukan verb, pakai been dulu. Been. Nah, baru masukin kata matang. Ripe, gitu ya. Nah, jadi ini kalau diterjemahkan, para buruh tani belum memanen durian karena durian-duriannya belum matang. Kita lihat lagi. Ini the peasant haven't yet harvested, ini kalimat aktif pakai rumus nomor 1 ini ya, tuh nggak ada been-nya. Yang kedua, durian belum matang, matang bukan kata kerja, jadi pakai rumus nomor 3 yang ada been-nya. Haven't yet been ripe. Nah, ini belakangnya kata sifat adjektif ya. Ingat, yang masih bingung apa adjektif, kata sifat, apa noun?
kata benda apa verb, pelajari video saya yang berjudul Parts of Speech gitu ya. Tapi setelah beres memahami video ini ya. Ya, sekarang hafalkan 3 rumus di atas ini ya dengan baik agar kamu dapat mengetahui perbedaannya. Dihafalkan ya. Oh, kalimat aktif rumusnya subjek tambah have has not. Oh, nggak ada binnya langsung verb 3. Kalau pasif oh, ada binnya pakai verb 3. Kalau yang bukan kata kerja atau bukan verb ada binnya tapi ke belakangnya bukan kata kerja ketiga tapi bukan verb. Bukan verb itu bisa adjektif, kata sifat bisa noun. Ini ya, hafalkan ya. Jadakan hafalkan dulu sekarang. Kalau sudah hafal baru boleh dilanjut. Yo, sekarang tadi sudah hafal belum ya? Saya cek ya. Ayo, sebutkan rumus kalimat aktif. Ayo. Sebutkan, yo. Iya. Subject, have, has, not, yet, nggak ada binnya, langsung verb 3 ya. Sekarang sebutkan rumus kalimat pasif di atau ter yang tadi. Ayo. Sebutkan. Iya, subjek sama subjek, have, has, not, yet. Kalau kalimat aktif nggak ada binnya, sekarang pasif ada binnya. Bin diikuti kata kerja ketiga verb 3, gitu ya. Sebutkan rumus kalimat yang tidak punya verb. Ya. Iya, subjek, have, has, not, yet. Bin, ada bin juga ya. Sama seperti kalimat pasif. Cuma ke belakangnya bukan verb. Bukan kata kerja. Bukan kata kerja itu apa? Bisa adjektif, kata sifat, bisa noun, kata benda ya. Nah, kita perhatikan. Jadi yang tidak ada binnya yang kalimat aktif aja tuh ya, yang nomor 1. Yang pasif ada binnya, yang bukan verb ada binnya. Jadi ingat, kalimat aktif beda ya, tidak ada binnya ya, ingat ya. Sekali lagi saya ingatkan, yang belum tahu apa verb, apa noun, nanti setelah beres ini pelajari video saya yang berjudul Part of Speech. Ya, sekarang mari kita latihan agar mudah. Ketiga rumus tadi ditampilkan ya, aktif ini, nomor 2 pasif ini rumusnya, nomor 3 yang tidak punya verb ini rumusnya. Kita lihat. Terjemahkan, lalu pilih jawaban yang benar, disuruh milih nanti, tapi terjemahkan dulu katanya. Ayo terjemahkan. Masih ingat passion? Para buruh tani. Ya, haven't tadi belum ya? Have not yet belum. Harvest memanen ya maksudnya. Memanen atau dipanen? Para buruh tani belum dipanen, nggak mungkin berarti belum memanen ya. Belum memanen durian, gitu kan ya? Karena durian belum matang, gitu kan ya? Para buruh tani belum memanen durian karena durian belum matang. Nah, sekarang udah beres terjemahan ya. Sekarang disuruh pilih yang benar yang mana. Ini harvest memanen ya. Memanen, itu kan bukan dipanen ya, memanen. Kalau aktif. Oh, nggak boleh ada binnya. Kan rumus aktif tuh gini ya, nggak ada binnya. Berarti yang benar yang ini, yang nggak ada binnya. Nah, yang ini ya. Nah, jadi yang benar, the peasants haven't yet harvested. Yang ini ya. Nah, beresin sampai sini. Sekarang, yang kedua nih. Durian belum matang. Penutur rumus kata matang. Kata yang bercetak hitam itu penutur rumus. Matang itu kata kerja bukan ya? Matang tidak ada perbuatan. Berarti bukan kata kerja. Oh, berarti bukan verb, bukan kata kerja. Berarti pakai rumus yang ada binnya, katanya bin. Ini bin. Wah, ada binnya dua-duanya ya. Kita lihat. Oh, setelah bin bukan verb. Nggak boleh ripe kan kata sifat. Menurut pelajaran part of speech, kata sifat itu nggak ada bentuk ke 1, kedua, ketiganya. Nggak ada ripe, pakai ed ripe nggak ada. Jadi ini yang benar ya. Nah, gitu ya. Nah, ingat ya, kata sifat nggak punya bentuk ke 1, kedua, ketiga. Kalau kata kerja punya. Memanen, harvested, kata kerja, gitu ya. Ingat, kata kerja yang mengandung perbuatan, kata sifat tidak mengandung perbuatan. Ingat ya. Bagi yang masih bingung, setelah beres ini, pelajari video saya yang berjudul Part of Speech, jangan lupa. Ya, lagi. Suruh terjemahkan dulu ya. Kopi jahe belum tersedia. Itu maksudnya kopi jahe ya. Kopi jahe belum menyeduh, diseduh ya. Masa kopi jahe bisa menyeduh, nggak bisa bergerak kan? Jadi diseduh. Jadi kopi jahe belum tersedia, kopi jahe belum diseduh. Terjemahannya ini kan ya. Sekarang kita cocokkan yang mana yang benar nih ya. Tersedia. Tersedia itu keadaan ya, bukan kata kerja ya.
available, nggak punya bentuk kedua ketiga. Kata sifat bukan kata kerja ya, jadi available. Jadi pakai rumus ini ya. Ya. Pakai rumus ini. Berarti yang benar yang ada been-nya. Oh, yang ini yang benar ya. Jadi jawabannya yang ini ya. Ginger coffee has not yet been available gitu ya. Beresnya sampai sini. Satu lagi. Kopi jahe belum menyeduh, belum diseduh di itu pasif ya. Kalau pasif tadi harus pakai been verb 3. Berarti yang ini ya. It has not yet been brewed gitu ya. Seperti itu ya. Lagi. Terjemahkan dulu ya. Para tamu belum ini makan ya, belum makan. Karena hidangan belum menyediakan. Hidangan belum menyediakan atau hidangan belum disediakan? Belum disediakan ya, masa hidangan bisa menyediakan? Nggak bisa bergerak kan ya. Jadi terjemahannya para tamu belum makan karena hidangan belum disajikan. Belum disajikan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat belum makan nggak ada awalan berarti maksudnya kalimat aktif. Berarti kalau kalimat aktif jangan pakai been. Berarti yang ini dua-duanya nggak pakai been ya. Kata rumus harus verb 3. Ini verb 2, salah, harus verb 3. Berarti yang benar yang ini ya. Have not yet eaten gitu ya. Jadi the guests have not yet eaten. Masukin since. Nah, sekarang klausa kedua. Hidangan belum disajikan. Tadi di itu pasif ya. Harus ada been verb 3. Been verb 3 benar ya. Ini salah, yang ini been, ini verb 1. Jadi yang benar been verb 3 yang ini ya, yang depan. Jadi the dish has not yet been served yang ada ed-nya. Gitu ya jawabannya ya. Lagi. Sekarang terjemahkan ke dalam kalimat bahasa Inggris. Soalnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Grammarnya yang benar. Tapi dengan grammar yang benar ya. Latihan 3 rumus ini lagi ya. Cek dulu vocabnya, masih ingat nggak? Buruh tani dari P. Peasant. Memamen. Harvest. Durian. Durian tetap. Karena since. Matang, ripe. Ya. Ini kan tadi compound sentence. Nah, selesaikan anak kalimatnya dulu. Nah, ini kan compound sentence terdiri dari 2 klausa. Kedua klausa dihubungkan dengan karena. Nah, selesaikan dulu. Satu demi satu. Ini dulu. Nah, sampai sini. Selesaikan ya. Nah. Buruh tani belum memanen. Itu aktif. Jadi harus pakai have, has, not yet. Jangan been. Langsung verb 3 ya. Pakai rumus aktif ini. Jadi, the peasantsnya lebih dari satu, ada s, jadi pakai have not yet harvested durians. Nah gitu ya, the peasants have not yet atau haven't yet harvested durians. Oke, beres sampai sini. Masukin kata karena since. Nah beres satu ini. Sekarang klausa kedua, durian belum matang. Nah ini penentu rumus matang kata kerja bukan ya. Matang bukan kata kerja. Kalau bukan kata kerja, bukan verb, berarti kan matang itu kata sifat ya, keadaan. Jadi pakai yang ada been-nya. Yang ini ya. Jadi durian. Nah. Durian subjeknya, terus masukin have, has, not yet. Kalau duriannya 1 pakai has not yet. Duriannya banyak, durians pakai have not yet gitu ya. Karena matang kata sifat, pakai been dulu kan pakai rumus ini. Been ripe gitu ya. Duriannya dianggap banyak. Durians haven't yet been ripe. Karena ripe ini adjective. Jadi sekali lagi ya, di sini kalian harus mahir membedakan yang mana verb, yang mana adjective. Verb kata kerja, adjective kata sifat, yang mana noun kata benda. Dengan kalau yang masih belum paham, tonton setelah beres ini video saya yang berjudul Part of Speech. Jangan lupa ya. Soal kedua, ya latihan 3 lagi. Ini mah gampang, ada titik. Selesaikan satu demi satu. Kopi, cek dulu vocabnya. Kopi, coffee, ginger, available, coffee, ginger, the, seduh, brewed ya. Belum tersedia. Tersedia itu keadaan. Berarti bukan verb ya. Pakai rumus ini yang ada been-nya. Ya, jadi kopi jahe, the ginger coffee. Nah, kopi jahe udah anggapnya 1. Jadi has not yet, masukin kata been. Been tersedia adjektif. Jadi available gitu kan. The ginger coffee has not yet been available. Pakai rumus ini ya yang nomor 3. Beres.
Sekarang satu lagi. Kopi jahe belum diseduh di. Oh, berarti di pasif. Berarti pakai rumus yang ini nih. Harus ada been kata kerja ketiga. Ya. Kopi jahe itu dibalik. The ginger coffee has not yet, gitu kan? Ya, terus pakai been. Been kata kerjanya harus ketiga. Karena pasif diseduh di. Brewed. Nah, pakai ed. It has not yet been brewed. Boleh, atau ginger coffee has not yet been brewed, sama aja ya. Kayak gini ya. Nah, jadi yang ini available, rumus yang ini bukan verb, yang nomor 3 ini. Yang ini been brewed pasif, yang ini gitu ya. Nah, ini harus mahir ya membedakan ketiga rumus ini. Makanya saya latih dalam video khusus. Cek lagi. Para tamu, guest, makan, eat at eaten. Karena since, hidangan, dish, sajikan, serve ya. Ini ingat, ini compound sentence. Selesaikan klausa per klausa sampai sini dulu. Para tamu belum makan ya. Makan nggak ada awalan, berarti aktif. Jadi jangan pakai been, langsung have has kata kerja ketiga. The guests, para tamunya lebih dari satu, jadi kan tadi ada s. The guests, jadi pakai have. Have not yet, jangan pakai been, kan kalimat aktif. Eaten. Ya. The guests have not yet eaten. Beres kan? Masukin kata karena. Since. Nah, sekarang baru klausa kedua. Hidangan belum disajikan. Di itu pasif. Jadi harus ada been kata kerja ketiga ya. The dish. Nah, hidangan dianggapnya kesatuan satu. Jadi has. Has not yet. Karena pasif pakai been. Been kata serve-nya ketiga. Serve pakai ed. Nah, the dish has not yet been served. Ya. Jadi kalian harus mahir membedakan mana aktif, mana pasif, mana kalimat yang tidak punya kata kerja. Sekarang, buka playlist di Dahya Channel agar bisa mempelajari semua videonya secara berurutan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya ya. Jangan lupa dipelajari ulang dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video